Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang refleks bayi baru lahir. Nah, bagaimana sih menilai refleks bayi baru lahir? Nah, nonton terus videonya. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi kita akan membahas tentang refleks bayi baru lahir. Apakah moms semua sudah tahu tentang refleks yang diberikan pada bayi? Jadi, biasanya kita sebagai bidan itu, pada saat menilai bayi baru lahir, biasanya kan kita menilai ada yang namanya Apgar score. Kemudian kita nilai juga seperti pernafasan, seperti itu warna kulit, kondisi bayinya, dan tidak lupa juga kita menilai yang namanya refleks bayi. Jadi, apa sih refleks pada bayi itu? Jadi, refleks pada bayi itu adalah suatu gerakan yang terjadi secara spontan dan normal dari tubuh bayi apabila bayi itu mendapatkan rangsangan tertentu. Nah, gerakan-gerakan ini muncul pada saat bayi baru lahir dan akan berakhir seiring dengan bertambahnya usia bayi. Kenapa sih kita harus menilai refleks pada bayi baru lahir? Karena refleks itu merupakan salah satu cara untuk melakukan atau menilai apakah bayi ini normal, dan juga untuk menilai fungsi syarafnya itu apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi salah satu caranya yaitu adalah dengan memberikan refleks atau menilai refleksnya. Nah, seperti apa sih refleks itu? Jadi refleks yang dinilai itu ada beberapa. Di sini saya akan menyampaikan 7 refleks yang biasanya dinilai pada bayi baru lahir. Di antaranya yang pertama adalah refleks menggenggam. Jadi pada saat kita meletakkan jari kita di bawah pada telapak tangan bayi itu akan refleks untuk menggenggam tangan kita seperti ini. Dia menggenggam seperti ini. Nah, itu biasanya terjadi sampai usia bayi 5-6 bulan. Jadi refleks menggenggam. Nah, kalau misalnya bayi menggenggam seperti ini berarti itu normal. Tapi kalau misalnya tidak menggenggam, diletakkan tangan seperti ini tapi tidak menggenggam, berarti bayi itu tidak merasakan rangsangan yang diberikan, tidak ada refleks yang terjadi. Sehingga untuk menilai adanya refleks yaitu dengan bayi pasti akan menggenggam tangan kita. Dan itu bukan hanya terjadi pada jari tangan saja, tapi juga berlaku untuk jari kaki. Bayi akan otomatis atau secara spontan akan memposisikan jari-jari kakinya seperti ini, seperti menggenggam seperti ini. Jadi itulah refleks menggenggam. Kemudian yang kedua adalah refleks leher tonik atau asymmetric tonic neck reflex, di mana posisi ini bayi itu pada saat menghadap ke satu sisi, misalnya ke sisi kanan, maka tangannya juga akan dibentangkan, dipanjangkan seperti ini. Sementara tangan yang kirinya itu akan ditekuk. Jadi biasanya posisi ini disebut juga dengan posisi anggar, karena posisinya seperti orang yang bermain anggar. Dan biasanya refleks ini itu berlangsung sejak bayi baru lahir sampai usia 5-7 bulan. Kemudian refleks yang ketiga adalah refleks Moro, atau biasa juga refleks ini disebut dengan refleks kejut. Karena refleks ini adalah memberikan sesuatu yang mengagetkan kepada bayi. Misalnya saja bayi sedang berbaring di depan kita, kemudian kita tepukkan tangan kita sambil mengeluarkan suara seperti ini, ya. Nah, seperti itu biasanya bayi akan terkejut. Dan biasanya respon yang diberikan oleh bayi itu adalah bayinya terkejut, kemudian tangannya mengangkat ke atas atau bisa juga bersama dengan kakinya karena bayinya itu kaget, dan biasa juga disertai dengan tangisan. Nah, itulah yang disebut refleks Moro atau refleks kejut. Selanjutnya atau yang keempat adalah rooting reflex. Jadi, rooting reflex ini adalah refleks yang diberikan kepada bayi dengan merangsang bagian ujung bibirnya seperti ini. Jadi, biasanya bayi itu pada saat kita sentuhkan di bagian
ujung bibir baik kiri maupun kanan, itu bayi akan mengikut. Misalnya kita sentuh seperti ini, bayi akan mengikuti arah jari kita. Begitu juga bagian sebelahnya. Dan pada saat dilakukan rutin refleks ini, bayi itu akan membuka mulut dan siap-siap seperti ingin menyusu. Rutin refleks ini sangat membantu ibu pada saat ingin memberikan ASI kepada bayinya. Jadi, bisa puting payudaranya itu disentuh-sentuhkan dulu ke ujung bibir bayi, bayi akan mencarinya dan mulai menyusu seperti itu. Kemudian, refleks yang kelima adalah refleks Babinski. Jadi, refleks ini itu adalah rangsangan yang diberikan pada telapak kaki bayi. Jadi, anggaplah ini telapak kaki bayi. Kemudian, refleks jenis rangsangan yang diberikan itu adalah menggoreskan tangan ke arah atas seperti ini. Jadi, pada telapak kaki bayi, kita menggoreskan tangan seperti ini ke arah atas, maka ibu jari kaki bayi itu akan menghadap ke atas dan jari-jari lainnya itu akan membuka. Seperti itu. Jadi, itu yang disebut dengan refleks Babinski. Selanjutnya, yang keenam adalah refleks menghisap. Jadi, biasanya bayi akan memberikan respon terhadap rangsangan, seperti misalnya respon pada rangsangan atau refleks menghisap ini. Pada saat kita meletakkan jari tangan kita di langit-langit mulut bayi, bayi akan refleks untuk menghisapnya. Jadi, itu juga bisa membantu kita menilai refleks bayi pada saat menyusu. Nah, biasanya bayi itu di usia 36 minggu kehamilan atau usianya 36 minggu di dalam kandungan, itu sudah sempurna refleks menghisapnya. Berbeda dengan bayi yang lahir prematur, refleks menghisapnya agak kurang baik dibanding dengan bayi yang lahir normal. Jadi refleks menghisap bayi itu bukan hanya dinilai pada saat kita memasukkan jari ke langit-langit mulut bayi, dan harus diperhatikan tangan harus bersih ya, jangan sampai langsung asal dimasukkan saja. Jadi cuci tangan dulu jika ingin menilai refleksnya. Tapi tanpa harus menggunakan tangan kita, biasanya bayi itu secara spontan akan melakukan refleks itu secara sendiri, di mana bayi akan mengisap jempol tangannya. Jadi itulah biasanya bayi kan mengisap seperti ini, mengisap jempolnya. Itu kita bisa nilai bahwa respon menghisap bayi itu ternyata bagus. Dan yang terakhir atau refleks yang ketujuh adalah stepping reflex. Stepping reflex ini biasa juga disebut dengan walking reflex atau dance reflex, karena refleks ini adalah suatu kondisi di mana kita itu memposisikan bayi seperti berdiri atau telapak kakinya itu menyentuh sesuatu, misalnya lantai, maka bayi itu akan memberikan respon di mana bayi itu seperti menari atau berjalan, menggerak-gerakkan kakinya seperti itu. Maka itu disebut stepping reflex atau dance reflex. Nah, itulah tadi ketujuh refleks yang biasanya dinilai pada bayi baru lahir dan bisa juga moms coba di rumah untuk bayinya. Dan masih ada sebenarnya masih banyak refleks yang bisa kita nilai, tapi saya membagikan hanya yang 7 ini karena itu yang biasanya paling familiar dilakukan. Dengan memperhatikan refleks ini, itu artinya moms sudah memperhatikan tumbuh kembang bayinya. Nah, kemudian bagaimana sih jika ada bayi yang diberikan refleks tapi tidak memberikan respon seperti tadi yang saya jelaskan? Jadi di awal saya juga menjelaskan bahwa penilaian refleks pada bayi baru lahir ini itu membantu kita untuk menilai adanya sesuatu yang normal dan abnormal, serta apakah fungsi syarafnya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi kalau misalnya ada bayi yang tidak menunjukkan reaksi terhadap respon yang diberikan, terhadap refleks yang diberikan, itu bisa jadi ada sesuatu yang tidak normal, atau bisa saja terjadi kelainan pada sistem syarafnya. Kalau misalnya moms mendapatkan hal seperti ini, di mana moms sudah memberikan refleks, sudah mencobanya, tapi bayi tidak merespon seperti yang tadi saya jelaskan, maka sebaiknya moms segera konsultasikan dulu dengan dokter, supaya kita bisa tahu apa sih penyebabnya kenapa bayi tidak merespon seperti itu. Karena secara normalnya, bayi akan memberikan respon terhadap refleks yang diberikan. Jadi,
Tapi jangan khawatir dulu, jangan langsung berpikiran yang negatif. Sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter supaya bisa diketahui. Nah, bagaimana moms untuk video kali ini? Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau DM di Instagram atau inbox di Facebook, atau misalnya ada moms yang ingin berbagi cerita, bisa langsung ke sosial media saya. Dan juga kalau misalnya ada yang ingin menyarankan apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.